Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini merupakan satu-satunya kitab yang ada di dunia ini yang tidak mungkin isi di dalam Al-Quran ini berubah satu huruf pun. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Jadi biar bagaimanapun ada orang yang ingin merubah isi di dalam Al-Quran tersebut, tentu tidak akan mungkin dan mustahil itu terjadi. Dan kita tahu bersama bahwa dari zaman Rasulullah, kemudian zaman milenial sekarang, sudah banyak sekali orang-orang yang ingin merubah isi dalam Al-Quran tersebut. Tapi buktinya tidak ada. Nah, ini membuktikan sahabat bahwa Al-Quran ini tidak bisa dirubah karena Allah yang menjaganya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran ini juga merupakan pelajaran bagi kita semua. Dari hal-hal yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi Al-Quran ini, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya ketika kita ingin mendapatkan pelajaran daripada Al-Quran, kita harus memahami betul isi daripada Al-Quran tersebut. Dan kalian harus tahu bahwa seseorang tidak selamanya bisa memahami dalam mengartikan atau mengambil kesimpulan daripada ayat-ayat tersebut. Hanya para ulama yang bisa menjelaskan ayat-ayat tersebut. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat pun seperti itu. Di antaranya Mu'ad bin Jabal. Beliau adalah salah seorang ulama Rasulullah SAW yang pernah ditugaskan di negeri Yaman. Tapi ketika ada ayat yang tidak tahu, tentu beliau menanyakan kepada Rasulullah SAW. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah suatu hari Mu'ad bin Jabal bertanya tentang satu ayat yang berada di dalam Quran surat 78 ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfahu fis-sur. Dan ingatlah kalian pada suatu hari di mana hari itu ditiup sangkakala. Hari itu akan terjadi hari kiamat. Hari itu manusia akan dipinta pertanggungjawaban dari setiap amal yang dia lakukan ketika di dunia. Fatatuna afwaja. Dan mereka ketika keluar dari alam kubur itu berbondong-bondong, berkelompok-berkelompok. Nah, itu yang ditanyakan oleh Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Ketika Rasulullah SAW mendengar pertanyaan dari Mu'ad bin Jabal, beliau tidak tahan menahan air mata dan beliau menangis. Ketika ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Kata Rasulullah SAW, hai Mu'ad, antum sudah menanyakan perkara yang sangat besar. Qad mayajahumullahu min jama'atil muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang berkelompok-berkelompok dari kaum muslimin, dari orang yang beriman dan kaum muslimin. Wa huwa suwarhum. Dan mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wajahnya dan juga caranya. Na'udzubillah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi juz ke-19 halaman 175 sampai 176. Di sana dijelaskan bahwa dari kelompok-kelompok tersebut itu ada 10 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika keluar dari alam kubur itu dirubah wajahnya seperti monyet. Di dalam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa orang yang dirubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti monyet, itu adalah gambaran orang ketika di dunianya dia suka menjelek-jelekan orang lain.
dia suka menceritakan kejelekan orang lain. Ketika dia berada di timur, maka menjelekkan orang barat. Ketika ada di selatan, menjelekkan orang utara. Saling menjelekkan terus, tanpa berpikir kejelekan yang ada di dirinya, tanpa dia bermuhasabah, berintrospeksi diri. Kemudian yang kedua, ada kelompok orang ketika keluar dari alam kubur itu, kelompok ini wajahnya dirubah seperti babi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah wajahnya seperti babi? Nah, ini gambaran orang tersebut suka melakukan perbuatan maksiat ketika di alam dunia. Maksiat apa? Dia suka memakan makanan yang haram. Dia suka memakan makanan yang haram baik secara zatnya ataupun secara kaifiatnya atau caranya. Secara zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ada barang yang haram yang tidak boleh kita makan. Innama harrama alaikum maitata wadama walhamul hinjir wa ma uhilla li ghairillah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian haram memakan bangkai, daging babi, marus, dan juga sembelihan bukan karena Allah. Selain itu dia juga suka memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena caranya. Ya, dia suka memakan makanan yang haram karena caranya yang salah. Ayam misalnya, dalam zatnya itu ayam halal. Cuman kalau caranya tidak halal, mengambil dari orang ataupun nyolong istilahnya, maka itu menjadi haram. Kemudian mendapatkan rezeki itu dari hasil menipu, membohongi orang. Kang, ini berapa harganya? 100.000, udah 50.000 aja. Nggak nyampe modalnya, padahal udah dapat keuntungan. Nah, ini dia berbohong. Jadi dapat keuntungan dari berbohong, dari menipu. Kemudian dari hasil korupsi dan sebagainya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah caranya. Dia berjalan ke padang mahsyar, dari alam kubur itu dirubah caranya. Wajahnya di bawah dan kakinya di atas. Kenapa Allah merubah seperti itu? Nah, ini gambaran bagi orang yang suka memakan harta riba. Dia punya harta, kemudian harta itu diperbanyak, terus diperbanyak. Misal, ikhwati iman rahimakumullah, ada sahabatnya yang bilang, wah kayaknya antum nih butuh modal. Iya benar, butuh berapa? 1 juta nih di saya ada, silahkan pakai. Tapi syaratnya antum harus mengembalikan 1.200.000. Kemudian sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, di dalam kitab tersebut ada orang yang ketika keluar dari alam kubur itu, dia itu tidak melihat, lolong. Padahal di dunianya itu dia bisa melihat. Ya. Kenapa Allah merubah dia menjadi lolong, menjadi tidak melihat? Nah, ini gambaran dia itu suka merubah hukum. Hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Dia mengatakan bahwa hal-hal yang haram bisa jadi halal. Hal-hal yang halal juga bisa haram. Jadi memutarbalikkan fakta. Kemudian dia mengatakan bahwa adat istiadat dianggap syariat. Dan kemudian syariat juga dianggap, dan syariat dianggap adat istiadat. Naudzubillah. Kemudian yang kelima, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang ketika keluar dari alam kubur itu menuju padang mahsyar, dia berbicara tidak jelas. Kemudian lidahnya menjulur sampai dada-dadanya sambil mengeluarkan bau busuk, sehingga orang yang melihat kelompok itu, abringan itu, maka orang-orang itu menyingkah, orang-orang itu minggir, ya, menjauh dari tempat tersebut karena jijik melihatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah seperti itu? Ini adalah gambaran ulama, orang yang mempunyai ilmu, yang ketika dia menyampaikan kepada umatnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Dia menyampaikan kepada umatnya kemudian tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang. Misalnya, dia mengatakan, ulama itu mengatakan, ayo kita
sama-sama berinfak, bersedekah, beramal jariah, dan dianya tidak melakukannya. Kemudian, ayo kita bergotong royong, ta'awun, kerjasama, kemudian dianya hanya diam. Nah, ini gambaran orang yang nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dirubah caranya seperti itu. Kemudian yang keenam, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada orang ketika keluar dari alam kubur itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala untung tangan dan kakinya. Jadi ketika dia berjalan ke padang mahsyar, ke pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gugulutukan gitu. Istilah Sundanya itu gugulutukan gitu. Nah, apa yang menyebabkan Allah merubah caranya seperti itu? Bahwa ini adalah orang yang ketika di dunianya itu suka menyakiti pegawainya dan suka menyakiti tetangganya. Menyakiti dengan apa? Tentu menyakiti dengan ucapannya, kemudian dengan perbuatannya. Nah, di dalam Islam, sahabat muslim, kita tahu bersama kalau seandainya kita ingin mempekerjakan orang, maka sebelum keringatnya itu kering, kita harus membayarnya. Itu sunnahnya. Tapi ada orang yang ketika dia mempekerjakan orang lain, dia menyakitinya. Hanya butuh tenaganya saja, tapi haknya tidak diberikan. Nah, ini gambaran orang yang nantinya akan dirubah caranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat setelah beres pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seseorang ditentukan bahwa dia itu ada ahli neraka. Nah, ada orang yang ahli neraka itu mereka disalib di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak punya kesempatan untuk berhalusinasi. Kayaknya di sana tuh bagus, adem dan sebagainya. Tapi orang ini tidak bisa karena mereka diikat di tiang-tiang salib nanti di neraka. Kenapa? Nah, ini gambaran orang ketika di dunianya itu dia mempunyai harta yang banyak, tapi harta itu tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya banyak, sumbernya dari mana-mana, dari pekerjaannya, dari usahanya, dari pertaniannya, kemudian dari peternakannya dan sebagainya. Ketika ada DKM misalnya datang ke rumahnya, sahabat, ini nih kita punya masjid udah bolong-bolong, udah rusak-rusak, barangkali mau membantu, aduh maaf bang, untuk sekarang ini usaha tidak jelas misalnya, usaha tidak baik misalnya, ya. Kemudian dia tidak terenyuh, dia tidak termotivasi. Ada tetangganya yang belum makan misalnya, di sana ada tetangganya anak yatim, janda-janda tua yang tidak punya penghasilan. Orang ini merasa rugi ketika dia mengeluarkan hartanya. Buat apa harta saya dikeluarkan? Kan saya yang nyari, kan saya yang capek. Kemudian yang kedelapan, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang ketika keluar dari alam kubur itu, orang itu mempunyai bau yang luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang seperti itu? Di dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa orang ini adalah orang yang biasa melabur hawa nafsunya, pelacur, ataupun orang yang biasa atau yang suka memposting tubuh dirinya atau auratnya ke media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Kemudian sahabat yang kesembilan, ada orang ketika keluar dari alam kubur itu, mereka dijadikannya tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Kenapa Allah merubah seperti itu? Nah, ini gambaran orang tersebut ketika di dunianya itu melakukan kemaksiatan. Dia suka bangga dengan harta yang dikeluarkannya. Atau istilahnya ria, sombong gitu. Jadi dia merasakan kenikmatan ketika dia berbuat baik itu dilihat oleh orang lain. Ketika dia berbuat baik itu, orang lain mengagung-agungnya. Waduh, subhanallah, antum ini orang soleh, antum ini orang baik, dan sebagainya. Nah, ini akan sia-sia sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian ketika berbuat baik itu dibarengi dengan
sombong, dibarengi dengan menyakiti saudara kita yang diberikan oleh kita, dibarengi dengan riya gitu, atau ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian yang terakhir sahabat, yang ke-10, ada orang yang ketika keluar dari alam kubur itu, dia dikasih pakaian yang menutupi tubuhnya. Dan pakaian itu sangat panas sekali. Sehingga orang ingin membuka pakaian itu. Tapi ketika dipaksa dibuka, maka kulit dan dagingnya ikut bersama kain tersebut. Na'udzubillah. Nah, ini gambaran orang tersebut suka berbicara yang tidak benar ketika di dunianya. Ketika dia berbicara tidak dipikir terlebih dahulu apakah ucapannya ini menyakiti orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa diam. Ayat lain menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal. Dan tentu ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua, dari apa yang kita lakukan ketika di dunia. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan yang kecil sebesar biji sawi pun Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Dan tentunya saya mengajak kepada ikhwan semua, kalau seandainya ikhwan semua masih melakukan 10 amalan yang tadi, maka tinggalkan. Karena ini akan berbahaya bagi antum sekalian. Sahabat muslim, itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.